Selamat siang Sobat Juara, perkenalkan nama saya Victor, saya owner dari Love Semprong. Dan Love Semprong itu saya dirikan pada tahun 2012. Jadi 12 tahun lalu saya dan dulu pacar, sekarang udah jadi mantan pacar, udah istri saya merintis Love Semprong ini. Jadi ketika tahun 2012 itu saya inget banget bulan-bulan Maret atau Februari itu saya dan pacar saya Jessica namanya. Jadi Jessica itu punya tradisi Sobat Jawara. Dia kalau menjelang Imlek pacar saya ini bikin kue semprong sama neneknya. Neneknya itu orang Belitung. Jadi ini namanya kita semprong dari resep Belitung. Jadi pada saat itu tahun 2012 saya umur 20 tahun. Sekarang saya umur 32 tahun. Jadi 12 tahun yang lalu ketika saya pacaran sama Jessica, saya pada saat itu dia lagi bantuin neneknya, saya jemput dia tuh. Pas saya jemput dia, saya cobain kan, kok ini enak banget semprongnya. Menurut saya gitu. Makanya pada saat itu saya bilang, yuk kita jualin aja. Jadi sebenarnya idenya itu ketika itu aja sih. Sebelum semprong itu emang saya sama Jessica ini demen jualan, saya pernah jualan ikan bandeng tuh, saya door to door, tapi itu ngambil sama orang, resellerin ikan bandeng orang lah. Lalu ketika itu saya pikir ya udah yuk kita kan emang demen jualan, kenapa nggak kita punya produk sendiri. Tercetuslah kue semprong itu, baru nyoba sih, nggak kepikir lah bakal seperti saat ini gitu, karena itu ya kita bahasanya umur 20 tahun, jadi bahasanya ya udahlah, kalau berhasil ya udah berhasil, kalau nggak pun ya udah kita bisa kerja lagi sama orang. Jadi coba aja gitu, saya nggak ada kepikiran untuk nanti Love Semprong akan besar begini, nggak ada. Jadi kita coba aja gitu awal mulanya pada tahun 2012 itu. Jadi kenapa milih kue semprong, karena memang pada saat itu pas itu ketemunya itu gitu, ketemunya pas kue semprong itu seperti itu sih. Jadi nggak ada bener-bener didesain gimana, enggak sih, pada saat itu kita bener-bener berjalan begitu aja menemukan kue semprong itu gitu pada tahun 2012. Jadi pada saat itu ya saya pas Jessica, saya bilang yuk kita jualin aja, terus kayak pacar saya itu Jessica itu serius tuh. Besoknya saya langsung ke Glodok, saya inget banget dulu saya sama Jessica ini naik motor panas-panasan ke Glodok membeli panggangan. Dulu tuh panggangannya yang manual, yang biasa aja gitu. Itu harganya seingat saya 200.000, saya beli 2. Dan itu uangnya tuh saya inget banget pakai uang asuransi. Jadi dulu saya sambil kuliah, sambil jualan ikan bandeng, sambil jalanin agent asuransi. Dulu PT AIA gitu, AIA Financial. Saya inget banget pada saat itu saya dicurigain satpam karena saya mau ngambil uang 500.000 hasil komisi asuransi saya. Terus kalau asuransi itu tuh komisinya nggak tahu keluarnya tuh jam berapa. Jadi saya dari pagi-pagi tuh udah di Glodok, bentar-bentar ngecek Bank CIMB Niaga tuh. Aduh belum keluar duitnya. Pas saya itu saya cek lagi belum keluar, sampai satpam ini mau ngapain sih nih orang nih nggak keluar-keluar gitu kan. Akhirnya pas jam berapa baru keluar tuh uang 500.000 itu. Jadi bener-bener dari uang 500.000 itu saya beli mesin 2, terigu dan sagu dari uang asuransi saya seperti itu. Lalu setelah itu udah tuh kita coba kan. Nyoba awalnya itu ada di apartemen City Park, rumahnya Ci Jessica, itu di apartemen. Tapi kan kalau apartemen itu kan ya bahasanya nggak gitu gede kan, jadi kasihan tuh, panas banget pas saya bikin itu. Jadi akhirnya pindah tuh, dan ternyata nggak semulus itu juga pas kita coba. Padahal udah dikasih nih resepnya nih sama neneknya Jessica kan, tapi kok gagal, hancur gitu. Akhirnya aduh kenapa nih kok resepnya sama tapi gagal. Itu ternyata ya gitu, kalau bikin kue tuh tanganan lah ya. Apalagi kalau orang tua kita dulu, nenek kita tuh kalau ngasih resep tuh kelapanya ya seberapa, udah pokoknya beli kelapanya yang kecil-kecil kan nggak tahu ya relatif kan. Jadi ya gitulah, akhirnya ya kita nanti pikir sendiri tuh, oh berarti tuh kelapanya tuh yang seperti ini, terus yang jangan pakai air atau apa gitu ya. Karena ya itu kalau nenek kita tuh ngajarin tuh suka sesendok, ya udah secukupnya aja sesendok, atau terigunya ya udah yang penting jangan terlalu banyak, agak kayak begitulah. Makanya sempat gagal tuh awal-awal. Akhirnya pas saya minta coba lagi, saya videoin tuh bener-bener diajarin lagi kan. Setelah itu baru lumayan berhasil. Awal-awal bener-bener berdua doang,
Jadi saya yang ngelipet kue semprongnya, karena kan semprong kita kan lipet ya yang ini ya. Lalu Jessica yang manggang, jadi Jessica ngelempar, baru saya ngelipet. Itu awalnya berdua, bener-bener berdua, nggak ada yang bantuin. Lalu setelah itu kalau di apartemen panas, pindahlah ke rumah saya. Rumah saya itu di deket sini nih, ini kan di Green Lake. Rumahnya tuh di Cipondo deket Nyamuk situ. Lalu udah berjalan berapa lama, sama tuh panas juga, karena kan saya punya keluarga, punya saudara-saudara kan, ya mengganggu saudara-saudara saya lah. Akhirnya saya memberanikan diri ngontrak di petakan. Seingat saya dulu bayar 700.000 satu bulannya 700.000 di petakan tuh 3 petak. 1, terus 2, 3 ada 3 petak begitulah 3 ruangan. Yang satu dipakai buat manggang, belakangnya gudang, belakangnya lagi buat naruh-naruh bahan baku. Seperti itu tuh rintisnya. Lalu mulai memberanikan cari karyawan. Seperti itu. Jadi ada karyawan yang manggang, saya sama Ci Jessica bagi-bagi brosur. Jadi kita udah nggak manggang lagi. Itu pun gambling. Karena kan kita benar-benar modal dari bahasanya uang 500.000 ya. Meskipun kita masih punya keluarga sih. Yang kalau kita pulang bisa makan lah gitu intinya ya. Makanya uang usaha saya selalu puterin lagi buat usaha. Ketika saya sama Ci Jessica belum punya karyawan, hasil usahanya itu saya simpen buat beraniin diri bayar gaji karyawan gitu, seperti itu. Lalu awal-awal juga pertama saya nawarin ring 1 bahasanya, orang teman-temannya mama saya, teman-temannya maminya Ci Jessica ditawar-tawarin tuh. Tapi kan lama-lama habis ya orang-orang kayak gitu ya. Maksudnya teman-temannya kan mulailah gitu yang saya bilang nyari karyawan buat produksi. Saya dan Ci Jessica-nya bagi-bagi brosur ke kayak kantor-kantor di sini nih. Masuk door to door, Pak ini kita jualan produk kue semprong pertama di Indonesia, ada isinya, boleh ya Pak cobain tuh. Akhirnya dari situ lumayan tuh bisa dapat banyak reseller di situ, banyak reseller. Jadi misalkan kantor ada satu orang tuh biasanya yang jualan, orang ini nih yang nawar-nawarin, lalu dia minta harga reseller sama saya, Mbak bisa gak sih harganya dikurangin biar saya dapat untung gitu. Dari situlah tercetus ide reseller. Sebenarnya awalnya saya nggak open reseller, saya pikir iya juga ya, enak juga ya kita pegang satu orang sekali beli tuh selusin, 2 lusin, 5 lusin, karena kan dia semangat gitu dapat cuan kan. Saya pikir ya udahlah kita coba aja yuk. Mulai itu dibikin jenjangnya. Misalkan kalau jualin segini untungnya 5.000, jualin lebih banyak lagi untungnya 10.000, seperti itu tuh. Tercipta konsep reseller. Lalu lama-lama habis bagi-bagi brosur, nggak tahu kenapa awal-awal bagus, pas ending-ending tuh kurang bagus, akhirnya turun lah bahasanya penjualan kan, nggak langsung naik. Lalu panjang lah ceritanya, akhirnya masuklah 2020 tuh. 2020 kan pandemi tuh. Ini saya langsung loncat aja ya karena panjang banget. 2020 saya udah hampir mau menyerah sama Ci Jessica tuh. Karena pada saat itu 2017 saya udah menikah. 2020 itu umur anak saya tuh setahun atau 2 tahun saya lupa. Lalu saya sambil nge-grab. Jadi pada saat itu Ci Jessica tetap ngerintis Lo Semprong karena nggak langsung rame. Pada saat itu karyawannya aja 2020 cuman 4 orang karyawannya. 2020 tuh ya 4 orang doang. Lalu saya nge-grab dari tahun 2016 ingat saya sampai 2020 tuh. Pas pandemi saya nggak boleh tuh nge-grab mobil supaya kan saya udah berkeluarga ya. Ini juga saran nih buat orang kerja nih. Kalau kita udah berkeluarga, kalau mau salah satu usaha jangan dua-duanya langsung usaha karena kan kita punya keluarga, punya anak yang harus beli susu kan. Jangan karena kita gambling lalu anak kita jadi kesusahan atau kita sampai utang-utang orang buat beli susu. Itu kan ya gimana ya. Makanya pada saat itu Ci Jessica ngerintis Lo Semprong sambil jagain anak. Saya nge-grab untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan rumah tangga lah. Susu anak, cicilan-cicilan. Dulu kan saya ngeberaniin tuh setelah kontrakan tadi 700.000 ngontrak rumah. Habis itu pas merit baru saya nyoba nyicil rumah. Makanya punya cicilan seperti itu perjalanannya. Lalu ketika 2020 ini merupakan turning point bahasanya. Lo Semprong tuh naiknya tuh 2020 ketika pandemi. Pas pandemi itu saya udah nggak boleh nge-grab sama Ci Jessica, katanya udahlah
nanti kalau misalkan kamu kena COVID, kena Ken anak saya gitu umur 2 tahun, ntar malah kita nyesel gitu kan. Akhirnya saya berhenti nge-Grab. Udahlah kita fokus aja yuk dua-duanya semprong gitu. Udah kita benar-benar bertaruh nih. Kalau 2020 sampai 2021 omset kita segini-gini aja, dulu tuh paling kalau hari raya dapat 50 juta, 30 juta, seperti itu omsetnya tuh. Tapi setelah hari raya turun jauh, turun drastis sampai bisa nggak ada orderan lah bahasanya gitu kan. Makanya saya nge-Grab. Ya udah terus pada saat 2020 itu saya berhenti nge-Grab, ya udah kita fokus tuh. Saya belajar ngedit video karena kan saya udah berhenti nge-Grab kan. Saya belajar ngedit video sama edit video. Lalu Ci Jessica belajar digital marketing. Sebelumnya dia udah belajar tuh ngiklan-ngiklan di Instagram seperti itu. Lalu pas saya udah bener-bener berhenti nge-Grab, saya ngedit videonya, Ci Jessica ngiklannya. Ketemu tuh, dapet tuh cuman saya ngeditnya juga gampang, cuman foto-foto dijadiin satu, set foto kayak tadi tuh yang YouTube gitu, berubah langsung belakangnya welcome reseller. Pada saat itu kan pandemi, banyak orang tuh di PHK, dirumahkan, akhirnya ketemu tuh. Makanya kadang tuh kesuksesan tuh ya kayak gitu, ketemu klik-kliknya gitu. Pada saat itu welcome reseller di Instagram, ngiklannya di Instagram. Dapat banyak banget reseller. Sampai saat ini pun kita masih ngiklan di Instagram gitu. Jadi dulu seingat saya ngiklan 100.000 deh sehari atau berapa saya lupa. Dapat banyak banget reseller. Lalu disitulah mulai omset kita tuh lumayan tuh dari sebulan bisa 50 juta, bisa 100 juta, bisa 300 juta, naik terus tuh. Sampai detik ini gitu, mulai naik. Dari Instagram, digital marketing, sosial media. Seperti itu sih, jadi bener-bener tahun 2020 itu tuh kita udah bilang, pokoknya ya setahun lagi kalau kita Love Semprong begini-gini aja, udah mendingan kamu kerja, aku kerja. Saya bilang gitu, Jessica juga bilang gitu. Karena dari awal lulus kuliah, kita nggak pernah kerja sama orang, langsung ngerintis Love Semprong. Seperti itu. Jadi udah 2020 ini nih, titik perjuangan kita. Tapi untungnya, alhamdulillah puji Tuhannya, justru pandemi itu justru bikin Love Semprong tuh naik sampai sekarang bisa dapat omset miliaran itu ya berkat digital marketing itu sih. Lalu ide awalnya kenapa kok kepikir untuk semprong isi? Karena dulu tahun 2012 itu saya udah lihat nggak ada tuh di Indonesia tuh semprong ada isinya. Biasa kalau semprong itu ya kalau nggak original, wijen, duren, nggak pernah ada isinya. Kalau coklat pun kulitnya doang coklat, tapi nggak ada isi coklat. Karena pasti orang mikirnya kalau diisi mah pasti alot semprongnya gitu, jadi nggak renyah lagi. Tapi pada saat itu saya pikir ya kita coba aja. Saya tuh yang idenya, saya beli ke supermarket, nyoba-nyoba, yuk cobalah, nih pakai selai coklat ini nih gitu, ada suatu brand. Pasti saya cobain coklatnya, saya cocol coklatnya kurang enak. Tapi nggak apa-apa lah kita coba aja ke semprong. Pas dicoba di semprong enak, enak banget nih semprong sama coklat. Terus pas kita coba juga nggak lembek, nggak melempem. Disitulah kita mulai oke, kita punya brand positioning, kita punya tagline pertama di Indonesia, semprong ada isi ini gitu, seperti itu. Jadi ide saya tuh yang bikin semprong tuh ada isinya, dan bener aja ternyata pasar market menerima itu gitu. Sampai sekarang semprong kok ada isinya, bukannya semprong cuman ini doang ya, seperti itu. Makanya kita gampang tuh masuknya ke market. Tapi kita tahu dong, pasti namanya di Indonesia ada dimanapun lah. Pasti ketika kita jadi market leader, pasti banyak yang ngikutin kan. Disitulah tuh, disitu pas tadi saya bilang kan 2020 kan. 2019 tuh udah mulai rame, tapi nggak rame banget. 2020 kita belum paten merek, kita belum hakinya belum tuh. Waduh, saya bilang, wah salah nih kita nih. Kalau sampai misalkan hakinya nggak lolos, lalu Love Semprong udah berkibar, ada yang ngikutin, wah kita bisa masalah besar nih, saya bilang gitu kan. Itu kesalahan saya tuh, nggak langsung mendaftarkan haki, padahal itu benar-benar sangat penting. Itu benar-benar sangat penting, karena ketika kita udah mulai viral atau booming, kita belum ada haki, itu bahaya banget, benar-benar bahaya banget. Jadi makanya itu kesalahan saya. 2020 itu saya baru daftarin tuh, atau 2019 saya lupa. 2021 kalau nggak salah baru mulai
berhasil. Itu pun juga sempat ada usulan penolakan, tapi saya bilang ini kita beda nih, Love Semprong kayak gini. Saya banding, akhirnya diterima tuh, bersyukur banget. Sekarang Love Semprong udah haki dan saya benar-benar pelajaran banget. Next kan kita ada produk-produk baru nih, itu wajib. Saya udah bilang sama HRD Love Semprong, itu pertama yang kita harus lakukan, halal, BPOM, sama haki. Ini 3 ini tuh wajib banget. Haki tuh kayak kita mah identitas kita gitu. Jangan sampai udah terkenal lalu orang yang daftarin itu kita repot banget, harus branding lagi. Karena branding itu sangat penting, itu yang akan melekat di persepsi orang. Ketika kita berubah, itu orang jadi udah lupa lagi. Misalkan jadi namanya, saya udah sempet juga tuh bikin, misalkan Love Semprong ditolak nih, saya udah bikin lagi LS Food, saya udah daftarin lagi. Tapi sekarang jadi dua-duanya ada sekarang. LS Love Semprongnya diterima, LS Foodnya juga saya ada. Jadi saya sekarang punya 2 merek. Ada lagi saya daftarin lagi, Lalova dulu saya pernah daftarin, tapi itu nggak diterima tuh, nggak tahu kenapa. Lalova. Jadi saya udah cari alternatif karena emang bener-bener penting banget haki itu wajib, itu saya bilang itu wajib banget. Salah besar kalau kita nggak mendaftarkan haki, itu salah besar. Itu kayak bom waktu aja, kita masalahnya tuh nanti gitu. Bersyukurnya hakinya Love Semprong bisa diterima sekarang dan kita udah ya bahasanya udah aman lah untuk sampai 2030 kita udah dipatenin merek kita. Seperti itu sih. Jadi buat teman-teman UMKM itu bener-bener harus banget. Dan ini juga saran juga nih buat pihak haki nih, gimana sebisa mungkin kalau bisa jangan terlalu lama. Saya mikirnya gini, saya suka bikin lelucon kan, misalkan setahun atau 2 tahun. Kalau UMKM baru nyoba, hakinya 2 tahun baru kelar, ini jangan-jangan produknya udah nggak ada, hakinya baru keluar gitu. Ini masukan aja ya, jangan sampai lah, kan nggak gampang juga kita merintis sebuah usaha, hakinya belum keluar, tapi kan nggak apa-apa, kita tetap berjalan kan. Jangan sampai hakinya udah keluar tapi produknya udah nggak jadi gitu, udah bahasanya udah gagal gitu. Itu jangan sampai tuh. Makanya harapan saya sebagai entrepreneur, sebagai UMKM, kalau bisa birokrasinya dipercepat. Ya saya nggak ngerti sih lamanya tuh kenapa, karena emang pasti kan banyak banget kan, seluruh Indonesia tuh jutaan tuh mungkin tiap hari. Tapi gimana caranya lah, ini kita sama-sama supaya bisa lebih percepat. Misalkan cuma 6 bulan atau 7 bulan, itu kan sangat membantu banget dibanding tahunan. Seperti itu sih. Jadi saya sangat berterima kasih juga bisa kasih masukan ke bisa dikasih diundang atau diberi kesempatan untuk menjelaskan kepada haki, karena emang haki itu bahasanya sangat UMKM tuh harus berdekatan sama haki itu. Semuanya pengusaha harus bergandengan tangan karena ini sangat-sangat penting. Sangat salah kalau kita nggak langsung mendaftarkan ketika kita punya produk atau jasa kita, brand kita. Kenapa namanya Love Semprong gitu? Karena pada saat itu kan saya pacaran lalu juga pernah ada yang nanya tuh, kalau pacaran kalau misalkan putus gimana tuh misalkan gitu kan. Ini kan namanya kan usaha, namanya pacaran kita nggak tahu kan. Lalu saya bilang aja ya udah, kalau misalkan ada 10 panggangan, 5 panggangannya Ci Jessica, 5 panggangan saya gitu kan. Terus misalkan kalau misalkan masih tetap hubungannya baik kan, kita kan bisa jadi partner bisnis meskipun bukan partner hidup, seperti itu. Jadi jangan takut ketika merintis usaha bareng pacar, karena lebih baik itu dibanding kita pacaran cuman nongkrong nggak jelas, ngabisin waktu, ngabisin duit. Mendingan kita merintis sesuatu yang bermasa depan. Kalau emang nanti nggak bisa jadi partner hidup, kan bisa jadi partner bisnis, nggak sia-sia tuh, seperti itu. Itu yang saya lakukan. Kenapa namanya Love Semprong? Karena pada saat itu saya lagi pacaran, lagi love-nya gitu. Jadi ini semprong, ini love-nya gitu. Jadi gimana cinta kita tuh disemprong ini gitu. Kita Love Semprong ini dibuat dengan cinta gitu, dengan love. Karena ya benar-benar pada saat itu kita pacaran, kita saling mencintai, saling menyayangi dan kita merintis usaha bareng-bareng, seperti itu. Jadi makanya terciptalah nama Love Semprong, dibuat dengan penuh cinta dan dibuat pada saat orang lagi cinta-cintaan gitu ya. Seperti itu. Untungnya sampai sekarang kita nggak terpisahkan, love itu masih ada, Love Semprong masih ada, love yang kita berdua pun masih ada. Jadi bersyukurnya gitu. Jadi sekarang Ci Jessica udah jadi istri saya dan kita udah punya 1 anak. Itulah awal mula nama Love Semprong.
harapan ini kan kita udah ulang tahun Love Semprong yang ke-12, PT Love Semprong Indonesia yang kedua. Jadi kita selalu begitu tuh, Love Semprongnya ke-12, PT Love Semprong Indonesianya yang kedua, 2 tahun nih kita udah PT. Lalu harapan saya apa? Saya udah bilang, karena bener-bener saya tuh bukan anak orang kaya, tapi saya juga bukan anak orang yang susah banget, enggak. Kalau makan pasti bisa lah, tapi bukan orang yang nih uang 100 juta buat modal, enggak. Bener-bener saya modal dari 500 ribu. Orang tua saya aja ketika mama saya meninggal tuh cuman pas itu punya uang 20 juta taruh di bawah tempat tidur gitu. Jadi bener-bener emang bukan orang yang punya kelebihan miliaran, enggak. Makanya harapan saya, kan sekarang kan ya bahasanya puji Tuhan alhamdulillahnya Love Semprong udah punya omset yang lumayan, udah miliaran lah per tahun, per bulannya pun udah di atas 1 miliar gitu kan. Saya inget gitu, siapa dulu, saya inget siapa saya dulu ya, saya tuh bener-bener ya dulu pernah susah, pernah dulu lagi bagi brosur sampai nggak punya uang buat bayar parkir, kelupaan bawa duit. Jadi saya benar-benar pergi dulu tuh, lalu balik lagi gitu ngambil duit dulu. Kan saya orangnya maluan tuh. Jadi saya harusnya kan, Mbak, sorry Mbak, saya belum bawa duit. Saya enggak, saya kabur. Jadi saya pergi tapi dalam hati saya, nanti gue ambil duit, gue bayar Mbak gitu. Tapi saya malu bilangnya gitu. Jadi intinya gitulah. Bener-bener susah lah, bener-bener sempat susah lah, pernah susah gitu. Jadi ketika Love Semprong sekarang diberkahi gitu. Jadi visi saya itu buat Love Semprong itu gimana Love Semprong ini bisa jadi berkah untuk banyak orang. Jadi saya punya tagline di Love Semprong ini, with love, build a better life. Jadi harapan saya udah pernah bilang ke karyawan Love Semprong, gimana hidup kalian ketika kerja di Love Semprong, jadi reseller Love Semprong, hidup kalian harus semakin baik, harus semakin berkah gitu. Kalau kerja di Love Semprong malah jadi makin banyak utang, malah jadi main slot atau judi online, mendingan gak usah kerja di Love Semprong deh. Percuma, kalian kerja juga gak jadi berkah gitu. Jadi benar-benar with love, dengan cinta, dengan kasih, membentuk atau membangun hidup yang lebih baik bersama-sama di perahu Love Semprong ini gitu. Kita kayak lagi perahu menuju ada gunung namanya tuh better life, keberkahan. Kita mau menuju bareng-bareng ke sana. Kalau nggak sevisi ya nggak usah kerja di sini gitu. Makanya saya seneng banget tuh kalau misalkan ngedenger karyawan tuh ada yang iya cicilan motornya udah lunas, sekarang nambah lagi, waduh, nambah cicilan lagi. Tapi motor yang pertama udah lunas, itu happy banget. Terus anaknya bisa kuliah, jadi bisa bayar uang pangkal, anaknya sekolah. Itu tuh beda happy-nya ketika kita punya duit miliaran, tapi ketika dengerin itu bener-bener, ini bukannya bullshit ya, ini bener-bener saya ngomong, itu beda. Ketika kita sadar diri kita tuh jadi bermanfaat buat orang lain, PT kita bermanfaat, itu tuh happy-nya beda dibanding kita punya uang gitu. Punya uang happy, tapi ini pun happy gitu. Makanya saya harap ke depannya semakin banyak orang yang makanya lihat di konten-konten Love Semprong selalu tuh menjunjung tinggi keberkahan, kejujuran, value-value yang baik. Karena emang visi kita itu gitu. Kita nggak cuman bagi-bagi uang tanpa nggak jelas gitu. Karena kan kita juga bukan anak orang kaya, bukan perusahaan yang kaya banget bagi uang nggak jelas gitu kan. Kita selalu dibumbuin dengan kebaikan, social experience kebaikan, lalu kasih uangnya pun nggak banyak, 100 ribu, tiap konten selalu 100 ribu, kadang 300 ribu, nggak banyak-banyak. Harapannya gitu, gimana dari tahun ke tahun PT Love Semprong semakin menjadi berkah untuk masyarakat, untuk reseller, untuk agen, untuk karyawan-karyawan yang ada, untuk keluarga saya sendiri, semakin berkah, semakin menuju kehidupan yang lebih baik. With love, build a better life. Jadi banyak yang nanya juga kan, kok maksudnya Love Semprong dari 2020 bisa, meskipun lumayan lama ya, dari 2012 ke 2020 saya mau nyerah sama Cijes, itu kan 8 tahun. Lalu ketika 2020 kok bisa langsung ke 2024, 2023 tuh cepet tuh tek gitu. Ini salah satu rahasianya ya, salah satu yang saya lakukan. Jadi dari dulu saya tuh selalu bilangnya tuh kalau saya uang usaha saya cemplungin lagi. Ini saran buat UMKM ya. Harapannya sih bisa ya omsetnya naik lah, misalkan dari puluhan juta, ratusan juta sampai miliaran per bulan. Itu benar berharap seperti itu. Jadi saya tuh sebagai pengusaha tuh bahasanya tuh udah nggak kemaruk, udah nggak serakah. Lalu ada UMKM yang bangkit, saya jadi iri. Enggak, justru saya pengen gitu.
kadang sekarang saya kalau ada produk bagus, yuk collaboration, saya ambil sama dia, Love Semprong yang jualin, bisa begitu juga karena emang saya udah bahasanya udah ya mau ngapain lagi lah, hidup makan udah cukup, misalkan kalau mau pergi ke luar negeri pun udah bisa misalkan, jadi udah nggak kemaruk gitu. Makanya saya ngomong begini tuh bener-bener saya pengen UMKM tuh juga maju gitu, semua yang penjualan apapun, jasa apapun bisa maju. Yang saya lakukan ya itu, uang usaha saya cemplungin lagi ke usaha. Jadi dulu misalkan ketika saya punya omset 100 juta, jadi saya nggak pakai tuh buat jalan-jalan ke Singapura atau saya beli BMW misalkan gitu, saya nggak lakukan itu gitu. Sampai sekarang pun mobil saya cuma ada Ayla, ada juga Hyundai H1, itu pun saya beli second bayar cash itu 100 juta lebih gitu, nggak mahal, nggak lebih mahalan Avanza baru gitu, karena saya cemplungin lagi buat usaha. Ketika saya duitnya dapat 100 juta misalkan, omset ya, bukannya pendapatan ya, misalkan omset untungnya 20 juta, saya simpen, saya bikin mesin lagi, sampai sekarang kita punya mesin 37 mesin di pabrik itu. 37 mesin ini ketika hari raya sangat kurang, bahkan kurang gitu, tapi ya bersyukur karena udah nggak muat lagi ya, kalau saya bikin mesin lagi udah nggak muat lagi, tempatnya udah nggak ada. Itu yang saya lakukan, saya reinvest, uang laba ditahan kalau sekarang bilangnya, kalau PT keuntungannya jangan dipakai dulu, karena kan saya masih muda, umur bahasanya 2020 itu saya baru umur 28 tahun. Jangan dipakai buat hura-hura dulu beli BMW lah atau jalan-jalan ke Jepang dulu. Nggak apa-apa sih sebenarnya sih, tapi kalau saya enggak, karena saya cemplungin lagi gitu. Makanya bersyukurnya sekarang ketika 2023 omset kita bisa miliaran, ya itu salah satunya saya cemplungin lagi. Makanya kalau misalkan yang mau usaha, kalau bisa tuh uang usaha misalkan kalau kita mau ambil lah, untungnya ya jangan diambil semua. Bahkan kalau UMKM kan kadang kasihan juga ya. Kadang saya juga nggak bisa ngomong juga, karena kalau nggak dia hidup dari mana bahasanya gitu. Kalau misalkan labanya ditahan mulu, emang susah sih gitu. Jadi kalau saya bilangnya, kalau suami istri mau usaha, satu tuh harus punya active income, yang satu baru usaha. Jadi active income ini misalkan suaminya yang kerja, active income ini buat memenuhi kebutuhan rumah tangga gitu, kayak yang saya dulu, saya nge-Grab. Lalu Ci Jessica usaha gitu, uang usaha biar nggak diotak-atik gitu. Kalau saya gitu, tapi kalau emang keadaannya ya nggak bisa, misalkan benar-benar single parents, ya udah nggak apa-apa, kalau bisa itu saran aja ya. Tapi kalau mau maju ya begitu, uang usaha jangan diambil semuanya, jangan dikonsumsi gitu. Kalau nggak kita nggak ada perkembangan. Itu yang seperti yang saya lakukan. Kedua, itu manajemen keuangan ya, money management itu sangat penting buat UMKM. Kedua tuh time management, itu juga penting banget. Jadi kita namanya konsistensi, itu sangat penting. Jadi jangan kalau usaha kita baru setahun gak ada pembeli langsung nyerah gitu, atau ganti lagi, ntar ganti lagi gitu. Lalu apa, kalau ada yang nanya, apa parameternya kita mau memperjuangkan produk kita atau jasa kita gitu ya. Parameternya ialah apa? Repeat order. Kenapa Love Semprong saya yakin ini sebenarnya Love Semprong ini bagus ini. Kalau nggak maju berarti bukan Love Semprongnya yang salah. Saya sebagai yang ngejalanin yang salah gitu. Itulah yang saya lakukan 8 tahun saya nggak maju-maju. Sayanya yang salah sama Ci Jessica gitu. Karena cupet, nggak mau belajar gitu. Tapi setelah sekarang saya udah mengerti, sekarang saya belajar pajak, belajar apa. Karena manajemen waktu itu sangat penting sekali gitu. Jadi apa bahasanya, parameternya ialah repeat order. Ketika Love Semprong dulu orang beli, pasti kemungkinan besar 80% orang beli lagi, repeat order. 2 kali, 3 kali repeat. 4 mungkin udah bosen kali ya, udah beli lagi. Keempat udah bosen, tapi tahun depan atau minimal hari raya dia beli lagi. Itu salah satu parameternya, repeat order. Jadi kalau produk Bapak Ibu bagus, jualan lalu orang seneng, repeat order, itu berarti produknya bagus atau jasanya bagus, bisa dipertahankan. Tapi kalau misalkan emang kita jual somai atau jual pempek misalkan gitu ya, jual pempek lalu orang beli, ditanya, "Pak gimana, enak?" Terus dia senyumnya enak sih, itu tuh harus tanda tanya tuh, itu dia beneran jujur enak apa enggak. Kalau yang bener-bener enak nggak usah ditanya, dia pasti repeat order gitu. Atau minimal kalau nggak repeat order ditanya, oh kemahalan, berarti salah target market gitu. Produknya bagus, tapi ada yang repeat, ada yang enggak. Yang repeat ini
bisa jadi target market kita, misalkan dia emang produk kita lumayan tinggi, jadi emang dia duitnya mampu gitu, menengah ke atas. Bisa jadi kita salah target market doang kalau dia nggak repeat order. Tapi kalau misalkan emang semua dari 10 yang nyoba 9, mau orang kaya mau orang apapun bilangnya nggak enak, itu jangan dipertahanin, perbagusin dulu kualitas produk atau jasanya. Kalau enggak kita justru membuang waktu sia-sia, memperjuangkan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu diperjuangkan karena emang produknya mas atau jasanya kurang bagus gitu. Ngapain kita perjuangkan? Harusnya kita perjuangkan dulu, memperbagus kualitas produknya dulu gitu. Tapi kalau kita produknya begitu-gitu aja, tapi kita ngotot, ini produk bagus kok, kitanya yang ngotot sendiri, itu ngapain? Itu buang waktu sia-sia gitu. Seperti itu sih. Jadi time management itu penting banget. Gimana kita belajar sesuatu selama 24 jam, waktu kita tuh benar-benar kita pakai untuk belajar, berrelasi sama orang yang misalkan kayak saya pebisnis kue, saya cari pebisnis kue mana yang sukses. Kita nggak usah malu, belajar sama dia gitu. Toh dia emang lebih sukses duluan gitu. Itu yang saya lakukan, jalin relasi. Pokoknya gimana waktu hidup saya tuh nggak sia-sia gitu. Sehingga masa muda saya tuh bisa berkualitas. Sekarang umur 32, umur 35 ya saya udah nggak perlu bahasanya udah bekerja kerasnya udah kemarin gitu. Sekarang ya saya tetap bekerja keras gitu. Tapi kalau udah mau santai pun saya udah bisa gitu. Tapi saya nggak melakukan itu karena saya melihat masih banyak di luar sana orang yang membutuhkan pekerjaan, membutuhkan pertolongan kita. Kalau saya duitnya bahasanya segitu-gitu aja, sedikit sekali orang yang saya bisa bantu gitu. Tapi kalau misalkan saya Love Semprong terus maju, lowongan pekerjaan makin banyak, saya makin banyak bisa jadi keberkahan. Sehingga ketika saya nanti mati, nama baik saya tuh udah ya oh iya itu owner Love Semprong emang berkah hidupnya gitu, misalkan kayak gitu. Itu yang saya harapkan gitu. Jadi jangan itu tuh emang owner Love Semprong tuh emang kurang ajar, itu setan nih. Jangan, saya nggak mau tuh saya mati ada yang ngomong kayak gitu. Nah itu korupsi tuh berapa triliun itu, saya nggak mau tuh. Makanya lebih baik kita punya uang dikit-dikit tapi nama baik kita jaga, itu yang penting juga. Satu money management, time management, reputasi ini juga penting sebagai UMKM. Jangan pernah makan duit orang, jangan pernah kalau ngutang tuh nggak bayar. Karena kalau sekali aja kita bahasanya kertas ya dilecek-lecek sekali, udah nggak bisa seperti semula gitu. Misalkan saya pernah ngutang nggak bayar, tuh jangan tuh kasih pinjam duit si Victor tuh. Itu mah dia nggak makan duit gua tuh, setan tuh dia, misalkan gitu kan. Nama baik saya jelek gitu. Ntar saya mau berelasi sama pebisnis ini, jangan si Victor mah pernah makan duit orang, hancur reputasi kita. Rezeki semakin tertutup tuh kalau misalkan kita reputasinya jelek. Lebih baik kita punya uang dikit tapi nama baik kita makin gede, sehingga jalan tuh terbuka, rezeki terbuka, peluang terbuka gitu kalau reputasi kita bagus gitu. Makanya sangat penting sekali. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi tiga hal ini sangat harus dijaga sama UMKM. Reputasi harus benar-benar bagus, money management bagus, time management bagus. Itu yang pelan-pelan akan membuat kita sedikit-sedikit bisa naik. Seperti itu sih. Juga jangan kemakan sama, ini saya soalnya korban juga, jangan kemakan sama motivator atau coach-coach yang autopilot, bisnis autopilot. Sebenarnya nggak apa-apa, bagus kalau bisa. Tapi kalau kita masih muda gitu, emang mau autopilot mau ngapain sih? Emang mau jagain cucu? Belum punya cucu juga kan. Awal-awal tuh udah mikir, saya tuh punya kenalan orang kaya, duitnya triliun. Padahal dia kerja keras juga loh, ngerintis. Tapi nggak berhasil juga usahanya. Jadi jangan sampai kita bukan anak orang kaya, juga baru mulai berusaha, udah mikirnya langsung autopilotan. Nggak usah, kerja keras aja terus, kerja keras aja dulu gitu. Kalau emang bisa punya bisnis yang autopilot, bikin bisnis baru lagi kalau emang kamu jago bisnis gitu. Jangan masih muda, umur 30, umur 20, udah ngomonginnya pengennya autopilot, lalu jalan-jalan, udah tuh bisnisnya ditinggal, kita jalan-jalan ke luar negeri, bisnis jalan, pemilik bisnis jalan-jalan, bukannya nggak boleh, saya pun jalan-jalan. Januari kemarin saya Love Semprong saya tinggal 18 hari, ya masih ada juga, nggak pergi tuh Love Semprong. Saya ke China gitu sambil ngelihat mesin semprong di sana. Saya juga bisa jalan-jalan, tapi setelah jalan-jalan ya udah kerja keras lagi, gimana mikirin orang lagi, keberkahan lagi gitu. Jadi jangan masih muda tuh udah
lalu kita jago bisnis gitu ya. Jangan punya bisnis satu udah langsung puas, langsung baru omset 300 juta, 400 juta udahlah, yang penting bisnis gue udah autopilot. Kalau bisa mah jangan gitu. Sayang gitu potensi kita. Kalau bisa bikin bisnis lagi kalau emang kamu jago gitu ya. Jangan masih muda udah ngomongnya autopilot. Karena saya korbannya nih. Dulu saya kalau ngelihat ada pebisnis yang bikin konten langsung, misalkan dia bikin konten sambel gitu ya. Ya, saya bisa nyinyir tuh. Ya, belum autopilot tuh. Ownernya masih turun tangan gitu. Saya nyinyir kayak gitu karena saya kemakan juga nih. Gimana bisnis tuh autopilot, padahal Love Semprong konten-kontennya, marketingnya juga jelek banget malah dulu gitu kan. Jelek lah, biasa aja. Dia yang ownernya turun bagus gitu, banyak followersnya, dia kerja keras nih. Lalu saya ketemu sama pebisnis yang udah omsetnya triliunan, brandnya banyak banget. Dia bilang, lu bullshit lah lu, autopilot. Mau Mayora aja yang punya masih suka kok nyobain kalau sebelum launching produk, nyobain produknya bagus apa enggak, masih turun tangan, nggak ada autopilot, maksudnya nggak semudah itu gitu. Kalau misalkan emang autopilot ya bikin bisnis baru lagi dong, misalkan kalau emang lu jago gitu kan. Jadi semenjak itu tuh, makanya sekarang saya turun tangan. Saya sekarang seminggu sekali bikin konten di kereta, karena ya begitu gitu, pebisnis ya harus kerja keras sampai satu titik. Mungkin kalau emang kita memilih, misalkan saya udah tua, aduh kayaknya udahlah, otaknya udah nggak sanggup, udah malah saya jadi stres, cepet mati, mendingan ya udahlah stop gitu, bikin cari komisaris atau orang yang mikirin Love Semprong, itu boleh juga, nggak apa-apa. Tapi kalau masih muda ya kita berkarya lah untuk Indonesia gitu. Jangan kalau ngelihat kayak saya tadi, ngeliat orang yang terjun lalu nyinyir itu, enggak, itu keren kok, dia kok pemilik bisnis turun tangan, itu keren kok, jangan malu gitu. Saya kemarin pas lebaran kemarin juga bantuin tuh ngirim-ngirim semprong, ngambilin semprong, ngangkat-ngangkat sendiri sampai pinggang sakit. Kita nikmati gitu prosesnya gitu, proses yang Tuhan percayakan. Jangan dikit-dikit nggak mau, udah baru punya omset 1 miliar udah nggak mau turun tangan sama sekali gitu, bener-bener ditinggal-tinggal. Ya ntar akhirnya juga misalkan kayak kemarin kan ada kasir yang nyolong duit atau apa, kok bisa nggak tahu ini ownernya sebanyak ini. Saya kan mikirnya gitu. Ya mungkin ownernya autopilot, tahu-tahu duitnya dibawa kabur. Kan jangan sampai kayak gitu kan, bener gak? Jadi jangan sampai salah, autopilot bagus, saya pun juga pengen ke sana. Tapi jangan sampai salah, masih muda, jadi malah potensi kita tuh kita nggak keluarkan gara-gara salah mindset tentang autopilot, seperti itu. Oke, itu aja, jadi pesan dan cerita dari saya. Saya harap bisa menjadi inspirasi dan saya nggak ada kepentingan apa-apa di sini, benar-benar supaya bisa jadi berkah untuk penonton semua. Sukses selalu buat Kanwil, Kementerian Hukum dan HAM. Semoga kita bisa terus bersama, semakin maju, semakin baik, semakin berkah. Itu aja, sukses selalu buat kita semua.